Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri. Saya dari kelas 2A23 ingin mempresentasikan tentang normalisasi database sebagai tugas pengantar teknologi sehingga. Pada pembahasan yang pertama, saya ingin membahas mengapa normalisasi database itu penting. Normalisasi database adalah proses pengorganisasian data dalam sebuah database agar tidak redundan dan terstruktur dengan baik. Hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi data serta mencegah terjadinya anomali data. Dengan menerapkan normalisasi database, kita dapat mengurangi kompleksitas struktur database sehingga lebih mudah dipelajari, dimengerti, dan dikelola. Selain itu, normalisasi database juga membantu meningkatkan integritas data dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan input data. Lalu selanjutnya ada konsep dasar normalisasi database. Dalam normalisasi database, terdapat beberapa bentuk normalisasi, yaitu bentuk sederhana hingga bentuk normalisasi tinggi. Setiap bentuk normalisasi memiliki aturan tersendiri untuk memastikan bahwa data dalam database telah terorganisir dengan baik. Lalu terdapat beberapa tingkatan normalisasi database, dimulai dari bentuk paling sederhana atau 1NF, maksud saya 1NF, hingga bentuk normalisasi tertinggi atau 5NF. Setiap tingkatan memiliki aturan tertentu yang harus dipenuhi untuk mencapai bentuk normalisasi tersebut. Dengan normalisasi database, pengguna dapat meminimalkan redundansi data dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di sini ada 7 normalisasi database. Yang pertama itu menghilangkan dan mengurangi penginputan data yang sama secara berulang. Lalu yang kedua, memastikan data yang bersifat dependensi. Maksud dari data yang bersifat dependensi itu yaitu menjelaskan hubungan antara atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Nah, dependensi ini kelak menjadi acuan bagi pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Lalu yang ketiga itu mencegah beberapa anomali yang terjadi, seperti insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Lalu insert anomali sendiri itu adalah situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Lalu update anomali itu situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya database ini yang kita mau ubah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga itu ada delete anomali, yaitu penghapusan data tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya data yang misalkan kita mau hapus tapi maksudnya misalkan data yang tidak seharusnya kita hapus malah jadi ikutan terhapus di dalam sistem data atau database. Lalu selanjutnya ada tahapan dalam normalisasi database. Di sini ada 6. Yang pertama ada unnormalized form atau UNF. Nah, UNF sendiri itu adalah bentuk data yang tidak normal karena adanya pengulangan grup pada data, sehingga menjadi masalah saat akan manipulasi data. Lalu yang kedua ada first normal form atau 1NF, yaitu bentuk normalisasi untuk mengelompokkan beberapa data sejenis untuk mengatasi masalah anomali. Yang ketiga ada second normal form atau 2NF, adalah bentuk kedua yang melakukan dekomposisi tabel untuk mencari kunci primer dari setiap tabel. Lalu yang keempat ada third normal form atau 3NF, yaitu bentuk normalisasi data yang tidak boleh ada atribut yang bergantung pada field lain dan bukan pada kunci primer, sehingga atribut itu harus dipisah ke tabel baru. Lalu selanjutnya yang kelima ada BNCF. BNCF ini singkatan dari Boyce Codd Normalization Form, yaitu bentuk normalisasi yang bertujuan untuk mengatasi anomali dan overlooping yang tidak bisa diatasi dalam bentuk 3NF. Dan yang terakhir ada fifth normal form atau 5NF, yaitu tahapan untuk mengatasi terjadinya join dependence sehingga terjadi pemecahan relasi menjadi 2. Nah, di sini ada bentuk normal yang ke-1 atau 1NF,
terdapat tabel nama lengkap, lalu ada alamat, rental film, dan juga panggilan. Nah, di sini kita bisa lihat di rental film itu ada periods di rental film dengan Ibu Janet Jonas. Di sini dia ada 2 film, Pirates of the Caribbean dan Clash of the Titans. Nah, pada tabel yang pertama ini itu sangat sedikit menyulitkan pembaca ya. Jadi maka dari itu kita membuat dekomposisi data seperti di bawah ini. Jadi ada Ibu Janet Jones, dia filmnya ada 2, ada Pirates of the Caribbean, Clash of the Titans. Terus kepada Bapak Robert Hill juga sama, di situ dia ada 2 datanya. Data filmnya dia ada Forgetting Sarah Marshall dan The Little Girls. Jadi kita buat menjadi 2 tabel agar memudahkan pembaca dalam memahami data. Nah, selanjutnya di sini ada 2NF, yaitu bentuk normal yang kedua. Di sini kita memakai tambahan ID member, diambil datanya dari bentuk normal yang ke-1 yang sudah kita dekomposisikan itu, tapi ditambah dengan ID member. Nah, di sini ID member 1 dengan nama lengkap Bapak Janus, dan seterusnya. Nah, ini kenapa ID membernya itu untuk Bapak Robert itu ada 2 sama 3, karena dia alamatnya berbeda ya. Jadi yang kedua itu 3rd Street 54, dan yang ketiga itu 5th Avenue. Jadi beda, makanya dibuat ID membernya 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita bisa lihat sudah dibentuk normal kan berdasarkan rental film. Jadi untuk ID member 1 itu dengan nama Ibu Janet Jones, menyukai atau menonton film Pirates of the Caribbean dan juga Clash of the Titans. Jadi Pirates of the Caribbean dan Clash of the Titans itu masuknya ke ID member 1. Jadi ketika kita ingin mencari ID member 1, maka muncullah rental filmnya. Lalu ID member 2 muncullah rental filmnya seperti itu. Dan seterusnya sampai rental film yang ya. Lalu yang terakhir ada 3NF, bentuk normal yang ketiga. Di sini ada ID membernya, sama diambilnya dari data yang bentuk normal yang kedua. Tapi bedanya di sini kita bikin tabel baru berdasarkan panggilan. Jadi ID member 1 atas nama Ibu Janet Jones, yang kedua Bapak Robert Hill, yang ketiga Bapak Robert Hill juga. Dan seterusnya sampai yang ketiga ini sama bapaknya. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.